Saudara, Singapura melaporkan peningkatan kasus COVID-19 pada pertengahan Mei 2024. Data dari situs Kementerian Kesehatan Singapura diperkirakan jumlah orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini bakal naik signifikan pada akhir Juni 2024. Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye Kung mengatakan sepanjang tanggal 5 hingga 11 Mei 2024 tercatat 25.900 kasus penularan COVID-19. Jumlah ini meningkat 90% bila dibandingkan pekan sebelumnya dengan angka 13.700 kasus COVID-19. Kasus COVID-19 kembali terdengar, kali ini di negara tetangga Indonesia, yakni Singapura, yang dalam satu pekan terakhir naik 90%. Lonjakan drastis diperkirakan terjadi pada akhir Juni. Lalu bagaimana mencegah virus corona ini menginfeksi warga Indonesia? Akan kami bahas bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril. Selamat pagi Pak Syahril, salam sehat. Ya, selamat pagi, salam sehat semuanya. Ya. Pak Syahril, saya mau tanya dulu nih, sampai sekarang, sampai saat ini, dari Kementerian Kesehatan sudah mengetahui soal varian COVID di Singapura ini? Dan mengapa begitu masif terjadi di Singapura, Pak Syahril? Ya, betul. Jadi memang kita sudah mendengar berita Singapura itu ada subvarian KP1, KP2, bahkan KP3 sudah meningkat. Bahkan terjadi lonjakan kasus menurut mereka sampai 25.900-an ya. Tapi alhamdulillah kalau di Indonesia sampai saat ini belum ada subvarian itu. Yang kedua juga lonjakan kasus belum ada. Jadi di kita masih ada COVID itu hanya sedikit ya, sekitar 19, 20 kasus, artinya di bawah 30 orang ya. Dan juga angka kematian kita nol ya, tidak ada. Ya. Saya kira kita patut bersyukur dan tetap waspada itu ya. Oke, nah ini berbicara juga soal kewaspadaan masyarakat begitu ya. Ada beberapa faktor mengapa kita juga harus tetap waspada terhadap COVID-19 yang saat ini sedang merebak di Singapura begitu Pak Syahril. Pertama bahwa Singapura ini adalah negara penghubung begitu ya, negara hub dari negara-negara lain menuju juga ke Indonesia. Nah, apakah juga ada antisipasi warga negara lain begitu yang singgah di Singapura untuk melanjutkan perjalanan ke Indonesia? Di screening lagi seperti dulu ya waktu COVID-19 masih merebak, dan bagaimana juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa saat ini juga sudah saatnya nih kita ketatkan lagi protokol kesehatan, karena masyarakat sebagian menganggap COVID ini sudah hilang gitu Pak Syahril. Ya, terima kasih. Ya. Jadi pada saat pandemi dicabut ya oleh Bapak Presiden, kita juga sudah mengumumkan bahwa COVID ini belum habis ya. Ya. Masih akan selalu ada mutasi-mutasi dengan subvarian-subvarian. Ini terbukti, jadi sejak Januari sampai sekarang ini mutasi itu banyak sekali ya. Ada yang XBB, ada yang JN, bahkan sampai saat ini adalah KP1. Itu jenis mutannya ya. Ya. Dan WHO memang mengumumkan kalau kasus di Singapura ini masih ya under monitoring ya, bukan concern ya. Jadi under monitoring itu artinya tetap menjadi pengawasan. Tapi bagaimanapun, kadang Singapura adalah dekat, hub juga dari beberapa negara, Ya. kita tetap waspada, hati-hati. Saya kira Indonesia mempunyai kekebalan imuniti yang bagus ya dengan capaian vaksinasi. Ya. Yang kedua, kesadaran sudah sangat tinggi Mas ya. Jadi seluruh masyarakat kita sudah sangat tinggi waspada bagaimana kalau kita harus bepergian ke negara yang memang sedang ada kasus-kasus seperti yang di Singapura. Dan juga yang warga Singapura yang sedang sakit pun sudah diminta untuk tidak bepergian, jika tidak terlalu sulit untuk melakukan screening lagi seperti dulu. Jadi sementara ini kita tidak melakukan screening ketat seperti halnya di zaman dulu gitu Mas. Ya, tapi berarti kuncinya imunitas tubuh ya Pak Syahril ya. Kalau kita lihat kemarin juga kita sudah banyak warga negara Indonesia yang melaksanakan vaksin lengkap. Nah, ini ada dorongan lagi, perlukah ada vaksin kembali begitu digalakan untuk ya menjaga imunitas tubuh kita juga, menjaga imunitas tubuh masyarakat di Indonesia?
Jadi karena tadi sudah disampaikan kalau COVID ini kan masih ada terus ya. Hmm. Jadi memang vaksin yang sudah kita terima itu akan menurun ya efektivitasnya setelah 6 bulan. Memang kita menganjurkan kepada warga negara kita khususnya ya satu tenaga kesehatan, Ya. yang kedua usia lanjut dan comorbid itu dilakukan vaksinasi setelah 6 bulan ya. Diharapkan itu akan menambah. Nah sementara yang di luar itu kita sudah ada vaksinasi yang mandiri ya, tentu saja yang di luar kriteria atau di luar program tadi, maka diharapkan dapat dengan kesadaran melakukan vaksinasi secara mandiri gitu, Mas. Oke, vaksinasi mandiri juga didorong ya untuk dilakukan untuk menjaga imunitas. Nah, tapi sejauh ini kalau tadi Pak Syahril bilang warga negara Singapura ini juga kan dilarang untuk bepergian ya keluar dari Singapura. Tapi sepertinya dari Indonesia sendiri, warga negara Indonesia tidak ada larangan terbang juga dari Indonesia ke Singapura begitu. Ada antisipasi khusus soal ini? Apakah nanti juga jika warga negara kita ke Singapura kembali harus ada cek lagi begitu seperti yang dulu dilakukan? Jadi kami koreksi dulu ya, Ya. warga negara Singapura kita tidak tahu atau dilarang bepergian kemana. Oh, oke. Ya, sedang sakit diharapkan untuk tidak bepergian. Oke. Saya kira sama seperti kita ya. Nah, Mhm. untuk warga negara kita, karena ini juga menjadi under monitoringnya WHO, ya Mhm. semuanya diminta untuk hati-hati. Jadi warga negara kita yang ke Singapura kan tidak dilarang, ya, Mhm. tapi dia berhati-hati dengan protokol kesehatan. Dan setelah itu dia pulang pun begitu. Kalau dia ada gejala, ya gejala flu seperti batuk, pilek, demam, itu untuk dilakukan pemeriksaan segera di Indonesia. Tidak perlu ada suatu screening khusus saya kira. Oke. Kuncinya lagi-lagi imunitas ya Pak ya? Ya, salah satunya ya. Oke. Lalu sejauh ini tapi komunikasi Kementerian Kesehatan kita dengan otoritas kesehatan di Singapura intens ya Pak dilakukan untuk monitoring juga sebenarnya Iya, perkembangan betul. varian baru ini ya. Bukan hanya Singapura, tapi itu kan sudah kesepakatan global ya. Oke. Semua negara harus menyepakati kesepakatan global ini, manakala ada suatu kasus, bukan hanya COVID ini, tapi kasus-kasus yang dianggap akan menjadi potensi merebahnya penyakit di negara yang lain begitu. Oke. Nah, saya juga mungkin pemirsa Kompas TV juga ingin tahu nih Pak Syahril, ini subvarian baru dari COVID-19 ini dinamakan flirt gitu ya. Ini kalau saya baca di beberapa literatur ada varian KP1, KP2 ini menyumbang lebih dari 2/3 kasus di negara tetangga ini di Singapura. Nah, bisa dijelaskan nggak sih apa subvarian baru dari COVID-19 yang saat ini dinamakan flirt ini? Ya, jadi begini. Ah, Jadi COVID ini kan variannya itu kan bermutasi terus ya. Dulu hmm, masih ingat ada Delta, kemudian Omicron. Kemudian Omikron ya. Omicron ini kan banyak sekali kan. Yang Hmm, terakhir ini ada XBB, XBB 1.9 dan seterusnya. ya. Kemudian ada lagi bermutasi dengan JN gitu ya. Nah, yang terakhir ini memang KP1, KP2 bahkan KP3. Oke. Sebetulnya itu nama dari mutasinya saja ya, Hmm, subvariannya. Tapi dari laporan yang kita terima, gejalanya orang-orang yang kena ini tidak begitu berbeda, jauh dari yang varian sebelumnya. Hanya saja lebih ringan ya. Singapura juga oke. melaporkan gejala yang lebih ringan dan hospitalisasinya sedikit. Angka Light kematian symptom berarti ya Pak ya? ya, cuma namanya aja yang berubah karena Oke. memang dia mutasi gitu ya. Mhm. Nah, ini berarti dua varian baru ini tetap dari satu strain ya Pak ya? Oh iya, 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 dari eh, Omikron yang lalu ya sampai Oh, saat oke. ini. Ya, Ya. ya dari Omikron yang Tapi lalu. yang lain Ya, semakin berkurang ya. semakin Contohnya berkurang ya. yang XBB, kemudian JN ini semakin berkurang dan sekarang didominasi oleh KP123 yang ada di Singapura, sementara di Indonesia masih di JN dan juga ada Hmm, sebagian XBB gitu ya. Belum oke. ada KP1, KP2 di Indonesia. Oke. Jadi saya tegaskan lagi nih Pak, sampai sekarang berarti kasus serupa sendiri di Indonesia belum ada terdeteksi ya Pak ya dan Nah, belum ada. menyebar begitu ya, tidak ada ya? Belum. Jadi Sehingga masih juga yang lama ya, masih yang lama. ya dan juga pasti kalau memang belum ada ini juga belum ada terdeteksi varian baru dari Singapura ini juga kesiapan rumah sakit ya masih normal-normal saja begitu ya Pak Nah, ya? iya. Tapi kami ingin meyakinkan kepada Aha. masyarakat Mhm, bahwa apapun subvariannya mhm. tidak usah khawatir karena ini masih menjadi bagian dari suatu strain-nya tadi, Omikron Oke. tadi ya. Jadi gejalanya, cara penyebarannya, dan juga cara mengatasinya, Mas. Jadi alhamdulillah kalau di kita kan dengan pengalaman yang lalu, mulai dari hulu sampai ke hilir, insya Allah kita
sudah siap dan pengalaman kita membuktikan kita bisa mengatasi dengan cepat begitu, Pak. Ya, terakhir Pak Syahril, ya meskipun sekarang belum menyebar, tapi ya preventif begitu ya, imbauan untuk masyarakat untuk menggunakan masker misalnya atau protokol-protokol kesehatan lainnya, atau apakah bisa diterapkan kembali supaya virus baru ini nggak flirting lagi kayak sama kita, seperti namanya flirt gitu ya. Ya, iya, iya. Jadi tetap ya. Jadi kita himbau karena COVID ini masih ada dengan strain atau mutasi yang baru apapun bentuknya. Mhm. Jadi untuk protokol kesehatan dengan 3M yang dulu ya, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu tetap dilakukan dengan kesadaran yang tinggi Ya. ya. Apalagi kalau kita sedang sakit, flu itu kita juga harus waspada bisa akan menulari kepada teman-teman atau sekitar kita. Jadi tetap kewaspadaan kita juga dengan jangan lupa menjaga kondisi tubuh Mas dengan Mhm, mhm. Mas itu ya. Saya kira dengan tubuh yang sehat maka akan bisa mencekal penyakit apapun termasuk virus tadi. Dan jangan lupa vaksinasi COVID yang sudah lebih dari 6 bulan atau 1 tahun untuk dapat dilakukan. Yang prioritas tadi tenaga kesehatan usia 60 tahun ke atas dengan comorbid itu masih gratis ya dengan Oke. program pemerintah. Itu ya, Sementara yang di luar itu mandiri ya atau berbayar. berbayar. Nah, ini yang sebenarnya mau saya tanyakan, yang masih gratis itu untuk lansia ya Pak ya, berarti ya, di usia khusus, Ya, tenaga kesehatan tenaga dengan kesehatan. comorbid ya. Oke, dan yang lain masih bisa berbayar gitu untuk menjangkau vaksinasi. Ada informasi Pak sedikit, kalau berbayar itu sekarang berapa ya Pak ya harganya? Oh, untuk di DKI Jakarta sekitar 129 atau 130. Oh, masih sangat terjangkau lah ya Pak ya? Ya, insya Allah saya kira Insya Allah lah ya. iya, Oke, murah sekali untuk dibanding dengan kesehatan kita gitu ya. Ya, baik. Ya kita sama-sama berharap juga ya masyarakat kita bisa dengan sadar gitu ya menerapkan protokol betul. kesehatan meskipun COVID-nya sekarang sudah light symptoms gitu ya di Singapura, ya biar jangan flirting lagi gitu Pak, seperti namanya flirt ya, kita harus preventif juga lah ya dengan kesehatan diri sendiri. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih Pak Syahril, sekali lagi sehat selalu ya Pak. Ya, salam sehat semua. Salam sehat.